Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dalam pelajaran tema. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai aneka benda di sekitarku. Apa saja isinya? Yuk kita bahas bersama-sama. Mari kita cek dulu, apakah benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya, ada benda hidup dan benda mati. Benda hidup antara lain manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati ada batu, gelas, buku, dan lain sebagainya. Benda juga memiliki sifat fisik loh. Apa saja sih sifat fisik benda itu? Yuk kita cek bersama-sama. Yang pertama ada ukuran, besar, kecil, panjang, pendek. Yang kedua ada bentuk, bulat, persegi, segitiga, dan lain-lain. Selanjutnya ada warna, merah, kuning, putih, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh benda yang terbuat dari kayu ada figura, meja, vas bunga, kursi, pintu, lemari, jam, patung, dan lain sebagainya. Alat musik juga ada loh yang terbuat dari kayu, contohnya kendang. Nah, kalau bicara tentang alat musik nih ya, kalian pernah nggak sih mendengar tentang alat musik ritmis? Apa sih yang dimaksud dengan alat musik ritmis itu? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun bisa menghasilkan irama lagu. Bingung nggak sih? Tidak bernada, tapi bisa menghasilkan irama lagu. Nah, maksudnya di sini adalah tidak bernada itu tidak ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya, tapi dia tetap bisa menghasilkan irama lagu lewat guncangan, gesekan, ataupun dipukul. Contohnya adalah kendang. Dari tadi kita udah ngomongin kayu. Nah, kayu itu adalah hasil dari hutan. Hutan itu sendiri ternyata punya fungsi loh teman-teman. Apa sih fungsi hutan itu? Fungsinya untuk menyerap air hujan agar tidak terjadi banjir. Oke, next kita ke tujuan musyawarah. Musyawarah bertujuan untuk membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama. Ingat ya, tujuannya mencapai keputusan bersama. Oke, kita bahas bersama-sama tentang beberapa benda yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada kertas. Nah, bahan dasar dari kertas sendiri itu adalah kayu. Nah, kayu yang besar dipotong, kemudian dipanaskan hingga menjadi bubur atau yang dikenal dengan pulp, kemudian diberi pewarna dan diendapkan. Nah, endapan inilah nanti yang digiling hingga menjadi pipih dan menjadi kertas. Oke, next kita akan bahas tentang solusi dan masalah plastik. Kok bisa sih plastik itu disebut sebagai sumber masalah? Karena apa? Karena satu plastik saja itu lama terurainya, bisa puluhan hingga ratusan tahun. Itu baru satu ya. Bayangkan kalau plastik itu lebih dari satu dan menumpuk, apa yang akan terjadi? Nah, kita akan bahas tentang solusi dari masalah plastik. Cara mengurangi sampah plastik itu sendiri dikenal dengan sebutan 3R. Apa itu 3R? Yaitu reduce, reuse, and recycle. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kalian bisa baca sendiri di slide berikut ini. Reduce mengurangi, reuse menggunakan, dan recycle mendaur ulang. Kalian baca sendiri di sini agar lebih jelas. Kemudian kita lanjut ke benda yang bukan berasal dari kertas, kayu, dan plastik. Ada benda dari kaca, benda dari logam, benda dari karet. Nah, contoh-contohnya dan sifat-sifatnya bisa kalian baca juga di sini agar lebih jelas. Yang belum ada hanya sifat dari benda karet itu sendiri. Nah, coba kalian diskusikan dengan orang tua kalian, apa sih sifat dari karet itu sendiri. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang
satuan panjang. Apa saja sih satuan panjang itu? Coba kita lihat. Nah, ini dia satuan panjang. Satuan panjang itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Sebelum kita lanjut ke contoh soal, kita ingat-ingat dulu ya kata kuncinya untuk mengubah satuan panjang. Kalau turun satu tangga, itu berarti dikalikan 10, dan jika naik satu tangga dibagi 10 ya. Diingat-ingat tadi kata kuncinya, kalau turun satu tangga itu dikali 10, dan jika naik satu tangga berarti dibagi 10. Nah, nanti kita akan pelajari tentang contoh soal mengubah satuan panjang. Pada contoh soal berikut kita akan mengubah satuan meter ke sentimeter. Contohnya kita akan mengubah 5 meter menjadi sentimeter. Nah, kita lihat dulu meter ke senti itu turun berapa tangga. Nah, kita lihat di tangga berikut ini. Dari meter turun satu tangga ke desimeter, kemudian turun lagi satu tangga ke sentimeter. Jadi meter ke sentimeter itu turun 2 tangga. Kalau turun satu tangga dikali 10, berarti kalau turun 2 tangga dikali 100. Kenapa bisa dikalikan 100? Karena turun satu tangga kan dikali 10. Turun satu tangga lagi dikalikan 10. Berarti 10 dikali 10 sama dengan 100. Jadi kalau ditanya 5 meter itu sama dengan berapa sentimeter? Nah, meter tadi kan ke senti turun 2 tangga, maka dikalikan 100. Jadi cara menghitungnya adalah 5 dikalikan 100 sama dengan 500 cm. Nah, begitu tadi caranya teman-teman. Semoga teman-teman semua paham ya penjelasan dari saya. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum.